Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami memang mengembangkan tentang sistem informasi mahasiswa berprestasi pada instansi Politeknik Negeri Malang. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya yang lain. Pertama-tama ada saya sendiri, Indrawan Rizky Prasetya. Kemudian yang kedua ada saudara Kamzal Nur Haiki. Kemudian yang ketiga ada saudara Muhammad Fariza Ferdiansyah. Dan yang terakhir ada saudari Oktavia Ninda Kusuma Dewi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi presentasi, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih Simapres atau dasar-dasar sistem yang kami buat. Simapres adalah sistem informasi mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Malang, yang di mana sistem tersebut dapat melakukan penentuan ranking mahasiswa berdasarkan IPK, kehadiran atau alfa, dan sertifikat. Pada perankingan ini, kita menggunakan metode sistem pendukung keputusan dengan metode EDAS. EDAS adalah solusi yang cepat dan mudah pada keadaan yang sesuai dengan atribut yang kuat dan opsi terbaik, kemudian memilih dengan menghitung jarak pada setiap pilihan dan dari nilai yang optimal. Terus kemudian fitur-fitur apa saja sih yang ada di sistem kami itu? Yang pertama ada admin. Di sini admin dapat melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete manage data mahasiswa. Kemudian yang kedua ada detail mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada data prestasi. Kemudian yang keempat ada cek sertifikat. Kemudian ada perankingan. Di sini admin kita buat pada terintegrasi berdasarkan pemrograman web yang kami kembangkan menggunakan framework Laravel. Kemudian yang kedua ada aktor user. Aktor user dapat melakukan pengecekan ranking saya atau ranking user itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ranking perjurusan. Kemudian yang ketiga ada input atau upload sertifikat ke dalam sistem. Kemudian yang keempat ada membuat akun. Dan yang kelima yaitu menampilkan notifikasi yang ada. Biasanya notifikasi ini akan berisi tentang alert, tentang pengecekan sertifikat oleh admin, apakah sertifikat yang diupload oleh user itu sukses atau ditolak oleh admin. Itu nantinya akan muncul di dalam alert notifikasi. Untuk aktor user sendiri, aktor tersebut akan berjalan di dalam sistem Android atau Flutter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kamzal Nur Haiki. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya Samsudin Haiki akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam database. Yang pertama di sini ada 3 tabel besar, yaitu ada API data, serikat, sama sertifikat. Di sini di API data ini maksudnya seluruh semua data mahasiswa. Jadi ada nama, NIM, prodi, jurusan, tahun masuk, terus IPK, alpha, sama sertifikat. Nah, untuk IPK alpha sertifikat di sini hasil dari begitu, hasil dari inputan, terus kita proses untuk bisa dibaca ke sistem SPK-nya. Untuk yang IPK ORI sama alpha ORI ini hasil dari inputan yang belum diolah. Terus di sini ada username sama password digunakan untuk masuk ke sistem mobile-nya. Terus di sini ada peringkat. Tabel peringkat di sini adalah hasil dari uh, sistem SPK. Di sini kami menggunakan class dari Python dan juga library periodization menggunakan metode EDAS. Di tabel peringkat ini terdapat
terdapat nama mahasiswa juga, jurusan, prodi, serta skor SPK. Nah, di sini juga eh, tabel peringkat yaitu mempunyai hubungan dengan Abidata, yaitu satu mahasiswa mempunyai satu peringkat. Terus untuk sertifikat, tabel sertifikat ini terdapat nama sertif atau kejuaraan yang diikuti oleh mahasiswa. Terus tingkat sertifikat yaitu ada kota, nasional, provinsi hingga internasional. Terus juara sertifnya yaitu tingkat berapa, terus tanggal sertifnya diinput kapan. Nah, terus untuk cek di sini yaitu mengecek apakah sudah dicek oleh admin. Untuk cek 0 sama dengan belum dicek, terus untuk 1 berarti sudah valid, kalau 2 itu berarti ditolak. Nah, kalau ditolak itu nanti di API, nanti di kolom sertifikat nanti bernilai 0. Kalau valid, maka akan lanjut ke perhitungan selanjutnya. Nah, di sini di sertifikat kan tidak mungkin langsung indeksnya kita nginput tidak berdasarkan apa-apa. Nah, di sini kami menggunakan tingkat serta juara. Jadi semakin tingkatnya tinggi atau juaranya juara 1, terus tingkat sertifnya internasional gitu, maka nilainya akan semakin besar. Dan juga nilai sertifikat ini berhubungan dengan Abidata, yaitu satu mahasiswa pasti bisa memiliki lebih dari satu sertifikat. Untuk penjelasan tabel dari isi-isi dalam database cukup. Untuk selanjutnya, fitur Manage Data Mahasiswa. Pada fitur ini bisa melakukan update, delete, edit, dan tambah data mahasiswa. Pada tampilan ini terdapat atribut nama, NIM, jurusan, prodi, tahun masuk, IPK, alpha per hari, dan edit. Kemudian untuk fitur tambah data mahasiswa, yang pada formnya terdapat nama mahasiswa, NIM, pilih jurusan, program studi, pilih tahun masuk, masukkan IPK, kemudian ketidakhadiran atau alpha, kemudian upload foto mahasiswa, kemudian submit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman detail mahasiswa. Ya, di sini bisa dilihat ya, halaman detail mahasiswa ini memuat yang pertama pastinya ada foto mahasiswanya. Kemudian foto ini ada di tengah-tengah, kita posisikan di center. Kemudian yang di bawahnya foto ada nama, kemudian NIM, kemudian ada jurusan, kemudian ada program studi, dan juga di bawahnya ada ranking. Mas, minta tolong scroll ke bawah. Nah, di sini ada list kejuaraannya ya. Ada kejuaraan mesin bubut tingkat nasional, kemudian juara 2, kemudian ada tanggal pelaksanaannya. Eh, di sini kita mengambil datanya berdasarkan query-nya. Bisa dibuka source code-nya, Mas. Nah, bagaimana sih kok bisa keluar data seperti itu? Ya, di sini kita menggunakan API. Nah, di sini kita mengambil data dari tabel biodata, API datanya. Di sini ada kita menggunakan query join. Kita menjoinkan query peringkat, kemudian API data NIM yang akan diolah berdasarkan NIM mahasiswa. Kemudian yang kedua ada join, ada perintah query join sertifikat, kemudian diolah lagi berdasarkan API data atau biodata mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, di sini untuk kolom yang kedua ini yang diolah adalah sertifikat
diolah berdasarkan NIM mahasiswa. Kemudian kita select, kita masukkan query where NIM, kemudian kita masukkan data dalam NIM, dan kita posisikan ke first. Kemudian kita return view-nya. Oke. Pada data prestasi ini yaitu menampilkan semua data prestasi masing-masing mahasiswa untuk setiap sertifikat. Untuk atributnya yaitu ada gambar, nama sertifikat, ada tingkat, juara, nama mahasiswa, ada jurusan, ada prodi. Dari tingkatan ini ada tingkat nasional, provinsi, juaranya yaitu ada juara 1, 2, 3. Saya menjelaskan tentang cek sertifikat. Nah, jadi di semua upload sertifikat semua mahasiswa pasti akan masuk ke dalam sistem admin dan pasti terbaca belum dicek. Seperti contohnya di bawah ini. Nah, setelah muncul belum dicek, nah admin mempunyai hak untuk memvalidasi atau menolak. Misal apabila tingkatnya tidak mahasiswa salah menginput, itu bisa menolak. Apabila kalau inputannya sudah benar dengan gambar sebagai bukti, maka bisa validasi. Nah, untuk gambaran alur datanya, kalau valid akan masuk ke pemrosesan di mana semakin tinggi tingkat dan juara maka semakin besar nilainya. Dan apabila ditolak maka nilainya adalah 0. Seperti itu. Terus saya akan menjelaskan tentang perankingannya. Nah, untuk perankingannya di sini saya menggunakan metode EDAS. Di sini apabila semakin tinggi berarti maka nilainya semakin bagus. Nah, dari awalnya ya untuk codingannya pertama kita mengambil seluruh data yang ada di API data dan juga di sini mendeklarasikan nama, ID, NIM, prodi, jurusan, tahun masuk. Setelah itu untuk menjadi kriterianya yaitu ada 3, yaitu IPK, ALPA, serta sertifikat. Nah, di sini untuk bobot jenis kriterianya untuk IPK adalah benefit, untuk ALPA cost, dan sertifikat semakin tinggi berarti masuk benefit. Untuk cost ini apabila kehadiran semakin tinggi kan berarti semakin buruk untuk performa dalam kelasnya maka dianggap cost. Terus di sini kami mendapatkan weight atau bobotnya. Setelah itu dilakukannya proses perankingan. Setelah itu akan di return dan apabila klik refresh maka akan mengupdate seluruh data yang terbaru. Seperti itu untuk fitur perankingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman user dari sistem mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Malang. Ya, kita langsung masuk ke dalam fitur yang pertama, yaitu ranking Anda. Ranking Anda di sini maksudnya adalah kita mencari ranking kita di dalam sistem. Silakan diklik, Mas. Minta tolong. Ya, pertama kita akan memasukkan NIM kita sendiri. Silakan didemokan, monggo. Nah, kita memasukkan NIM 21003. Nah, setelah dilakukan searching, NIM kemudian ditemukan data yang termuat di dalam NIM dan kita dapat melihat data-data yang ada. Nah, kita langsung bisa merefresh, kemudian akan muncul di sini pada NIM 21003 terdapat nama Mahmud Sudarsono, yang dimana tahun masuknya yaitu tahun 21, kemudian jurusan TI,
kemudian program studi D4 SIP dengan IPK 3,2 dan menunjukkan alpha 6 hari. Kemudian hasil perankingan tadi akan masuk ke dalam sistem dan ditampilkan di sini, yaitu ranking Sepolin namanya, yaitu ranking yang ketiga. Kemudian detail-detail sertifikatnya yang dimasukkan yaitu ada kejuaraan coding Java, tingkat dan juara nasional nomor 2. Selanjutnya, ranking berjurusan. Pada ranking berjurusan, user memilih jurusan yang ingin diketahui, dan kemudian akan muncul ranking semua jurusan, seperti contoh teknik elektro. Pada tampilan ini terdapat yang ditampilkan adalah ranking, nama, dan prodi. Prodi ini didapatkan dari sistem akan mencari prodi yang diinputkan oleh user. Kemudian untuk sortingnya akan disorting dari nilai yang paling tinggi di SPK. Untuk alur data sistem, memfilter sesuai inputan jurusan user. Setelah itu, disorting yang tertinggi pada skor SPK. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan notifikasi. Pertama-tama memasukkan akun user. Tapi selanjutnya yaitu setelah melakukan akun user, setelah itu menampilkan notifikasi aplikasi berisi tampilan data prestasi semua mahasiswa. Jadi mahasiswa mengetahui status inputan sertifikat apakah sudah dicek dan valid atau ditolak. Ini saya akan menjelaskan fitur input sertifikat. Jadi pertama, mahasiswa login. Setelah itu masukkan semua yang diperlukan. Misal lomba JavaScript, terus tingkat kota, pilih juara 2 atau enggak ini. Nah, maka akan terbaca dicek sertifikat. Akan terbaca di lomba JavaScript. Dan statusnya adalah lagi-lagi belum dicek dikarenakan pastinya setelah submit itu cek sama dengan 0. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang buat akun. Nah, jadi untuk buat akun di sini yaitu sistemnya seperti kompen. Jadi kalau kita semua itu sudah ada datanya, tetapi eh, belum punya akunnya. Jadi yang pertama-tama itu memasukkan mahasiswa yang belum punya akun. Seperti di sini ada di sini ada Rizky Bahar, belum mempunyai akun. Mari kita buat akunnya. Rizky Bahar. Akunnya 1, maka sudah berhasil membuat akun. Nah, akun di sini bisa dibuat untuk mengetahui ranking berjurusan atau ranking Anda, tetapi seharusnya orang yang sudah membuat akun pasti langsung menginput sertifikat seperti ini.
Rizky Pak, satu. Nah, bisa menginput sertifikat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kekurangan maupun kelebihan kata, maupun kesalahan-kesalahan yang ada dalam aplikasi kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.